Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network, dan yang saya hormati pemateri hebat pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Firmansyah, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutupan dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhliqa wal khatima lima sabaqa wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikam al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqatril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al jama'anna hadza jama'an marhuma wa tarakuna ba'di tafarruqana masuma wala taj'alna finna wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut. Selamatkanlah kami dari api neraka dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang darimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja. Saya akan kembalikan lagi kepada host. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Rizky dan teman-teman Bespet. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih tetap semangat ya di sore hari ini. Kurang lebih sekitar 2 jam lagi ya. Kalau waktu Indonesia bagian Barat kita akan buka saum bersama-sama. Ini hari ke berapa nih? Kalau di kalender saya sih ini hari ke 25 Ramadan. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang sudah masuk ke tanggal 26 Ramadan. Ya, apapun ya yang diikuti, tetap semangat ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan memberikan materi simpel sebenarnya ya terkait dengan apa artificial intelligence, khususnya adalah penggunaan toolsnya yang biasa digunakan, mungkin nanti bisa digunakan sehari-hari oleh teman-teman sebagai network engineer ya. Izinkan saya untuk sharing materi ya. Nah, sudah bisa ya. Oke, sebentar. Ini apakah sudah terlihat? Sudah ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Baik. Oke. Izin teman-teman, karena mungkin di jaringan saya ini kadang masih kurang baik ya. Terkadang wifi-nya kurang bagus. Jadi dari posisi saya ke titik akses point-nya cukup jauh. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal saya coba matikan kameranya ya untuk dapat akses yang lebih baik gitu. Baik, kita mulai aja untuk webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kenalan dulu ya. Saya kenalan dulu. Oke, nama saya Forianto Jaya Wiguna. Saya tinggalnya di Bogor ya, teman-teman Besped. Alamatnya di daerah Bojonggede. Ini komplek perumahan Pura Bojonggede. Edukasi saya di S1 Universitas Esa Unggul. Untuk diplomanya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekarang jadi Bogor University ya. Oke, untuk non formalnya saya ambil beberapa sertifikasi yang berkaitan dengan network engineering itu di Cisco ya dan juga di Juniper ya. Ada beberapa sertifikasi yang sudah dimiliki seperti ini. Kemudian untuk sosial media, saya lupa untuk Instagram saya ada beberapa karena saya jarang menggunakan Instagram, hanya selewatan saja. Yang sering itu di Facebook dan LinkedIn serta WhatsApp ya. Di ini pun termasuk jarang ya kalau saya pakai Telegram. Entah kenapa meskipun Telegram itu bagus secara penyimpanannya pakai cloud, tapi kok rasanya masih tetap belum bisa meninggalkan di WhatsApp ya. Jadi untuk yang sosial media mungkin saya sertakan di sini untuk yang LinkedIn ya. Di sana juga nanti bisa chatting dengan saya atau bisa melalui email ya, orianto@gmail.com. Oke, jadi judulnya saya kemarin ngajukan sebenarnya dari awal itu menguasai tools AI untuk network engineer ini ada beberapa kali sudah saya reschedule karena memang waktunya saat itu beberapa kali bentrok ya. Jadi awal-awal itu mau artinya di awal Ramadan, kemudian ternyata masih bentrok dengan jadwal implementasi sampai dengan pertengahan di Ramadan pun belum bisa akhirnya di tanggal 25 atau 26 Ramadan ini bisa dilaksanakan ya. Alhamdulillah. Oke, jadi menguasai tools AI untuk network engineer. Nah, sepertinya judulnya kayaknya wah banget ya. Sebenarnya ini adalah tools yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah pernah pakai ya. Seperti kita tahu, tools AI itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada ChatGPT, kemudian ada Gemini, ada Perplexity, ada Cloud, macam-macam ya. Pokoknya jumlahnya ribuan. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan satu atau dua tools tersebut untuk membantu pekerjaan kita, khususnya adalah di bidang network engineering ya. Nah, ini yang mau saya sharing. Ya, mungkin sharingnya nggak terlalu luas, yang nggak terlalu wide ya, yang simpel-simpel aja. Dan mungkin mohon nanti di ini ya di notice ya waktunya ya. Mungkin teman-teman nantinya akan ada yang persiapan untuk berbuka ya. Jadi mungkin maksimum kita sampai dengan jam berapa nih? Jam 17.45 mungkin ya. Atau maksimum jam 6.
Oke, adapun untuk isi materinya itu mengenai AI ya, artificial intelligence dan juga large language model ya, kemudian apa itu eh, paradigma baru ya, penerapan AI di network engineer. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah memahami prompt AI untuk solusi konfigurasi network, dan terakhir adalah use case penggunaannya dengan menggunakan AI tools ya. Mungkin teman-teman pernah menyimak ya beberapa kali, mungkin kalau lihat di media sosial atau di beberapa televisi nasional dan swasta ya, bagaimana Pak Wapres ya, Pak Gibran gencar sekali ya, apa, meminta untuk para tenaga ahli khususnya guru atau di dunia pendidikan untuk menggunakan AI ya. Sebenarnya itu adalah baik ya, baik. Cuma mungkin nanti penerapannya seperti apa itu tergantung dengan situasinya, karena mungkin ini bisa masuk ke materi lebih lanjut itu di kurikulum pendidikan ya. Kita tahu mungkin ada beberapa tokoh yang concern di bidang network engineering seperti Pak Ono ya. Tuh, kalau saya lihat memang cukup banyak ya untuk penerapan AI tersebut di beberapa bidang. Ya tentunya eh, ini adalah hal yang tidak asing nantinya. AI ini digunakan di bagian di network engineer. Jadi hampir seluruh pekerjaan yang teknikal mungkin ya, yang sifatnya repetitif, yang banyak perulangan, yang banyak butuh misalkan analisa data, itu bisa menggunakan penerapan dari sisi artificial intelligence. Karena kenapa? Artificial intelligence ini sebenarnya komputer, ya komputer yang memang didesain untuk mendapatkan input dari manusia, ya seperti bahasa manusia yang berbentuk teks nanti akan diterjemahkan oleh sebuah mesin, ya mesin learning, sehingga nanti akan mendapatkan output yang disesuaikan dengan konteks yang kita masukkan, ya istilahnya promptnya nanti disesuaikan. Jadi hasilnya adalah sesuai dengan yang ingin kita dapatkan. Oke, jadi kita masuk dulu ke paradigmanya, eh, mengenai meluruskan dulu bahasa AI. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa AI ini adalah komputer ya, komputer yang diberi inputan, yang diberikan masukan, perintah teks kepada kita. Namun si komputer ini memiliki mesin, ya, si AI ini memiliki mesin komputer yang canggih, yang dimana di dalamnya berisikan database-database yang sangat lengkap ya, karena memang ini terhubung ke internet, ke apa, semua database jaringan yang ada di internet ini bisa kita masukkan sebagai data processing ya, artinya nanti akan diolah oleh si machine learning tersebut ya lewat LLM-nya tadi, sehingga nanti input yang kita masukkan bisa berupa perintah, kemudian konteks dan tujuannya, ini akan menghasilkan tujuan tertentu atau outputnya seperti apa yang didapatkan. Ya, tentunya nanti akan diproses melalui data-data yang ada di dalam internet tersebut, atau mungkin bisa close ya, artinya database-nya kita sesuaikan dengan apa banyaknya jumlah data yang kita masukkan ya, supaya nanti mungkin maksudnya si AI ini tidak terlalu luas ya, terlalu luas mengambil datanya, sehingga mungkin bisa saja nanti pada akhirnya menciptakan sebuah hal yang sifatnya halusinasi. Nah, jadi kalau kita lihat, kita luruskan dulu bahasa AI ya. Jadi AI itu sebenarnya adalah large language model ya. Jadi fokus pemahaman kepada bahasa, semantik, ke bahasa manusia. Jadi kita ngeprompt, kita ngobrol sama si mesin AI, si komputer yang canggih ini berupa bahasa manusia ya. Jadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam ya, bahasa manusia yang ada semua di Indonesia. Kemudian pun hasilnya bisa berupa sebuah teks ya. Intinya seperti itu, jawaban dari si AI seperti itu. Namun seiring berkembangnya waktu, ya AI ini diterapkan menjadi beberapa turunan-turunan yang baru, ya yang disebut dengan generatif AI, ya di mana nanti eh, output yang didapatkan tidak saja berupa teks, jadi akan mendapatkan spektrum yang lebih luas, ya selain teks nanti bisa kita hasilkan gambar, ya video, kode, ya konfigurasi, ya seperti itu yang disebut dengan generatif AI, ya.
Antara large language model dan generative AI ada sebuah irisan, ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada di tabel perbandingannya bahwa large language model adalah inti dari si AI-nya gitu ya. Sedangkan si generative AI ini adalah turunan-turunan yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kembali lagi ke sosial media, ya teman-teman mungkin akan sangat eh, tipis membedakan ya. Tapi kalau orang misalkan yang biasa menggunakan AI, terutama yang video, ya atau gambar, itu bisa kelihatan, oh ini buatan AI. Oh ini adalah real nyata, ya. Artinya kita bisa lihat bahwa penggunaan AI itu udah secanggih itu, ya. Artinya kita bisa buat film-film pendek, bisa memanipulasi sejarah, ya. Tergantung dari konteks yang kita masukkan di inputnya dari si AI tersebut, gitu. Jadi nanti akan berupa hasil gambar, berupa hasil video, suara, dan lain sebagainya, ya. Nah, bagaimana memanfaatkan AI ini untuk kebutuhan yang lebih baik, ya, yang lebih positif, ya, terutama di bidang kerja di network engineering, ya. Nah, jadi kalau kita lihat si generative AI tadi ini adalah mesin pencipta yang dengan pola baru, ya. Artinya kita akan memberikan sebuah perintah atau sebuah prompt, ya. Ini akan dimaksudkan adalah data mentah atau bisa disebut juga pola traffic, ya. Nah, kemudian untuk processingnya ada yang disebut dengan model neural network model, ya. Jadi si AI tersebut, ya, akan menganalisa dari setiap miliaran pola historis, ya, mensintesa data, pokoknya semua data-data itu akan diolah, ya. Semua data yang ada itu siap diolah, termasuk nanti bentuk keluarnya mau seperti apa, ya. Tergantung dari input yang dimintakan oleh kita sebagai manusia, ya. Nah, terkadang input ini pun dijalankan nanti oleh mesinnya sendiri, ya. Artinya tidak lagi ngeprom lagi, jadi otomatis mungkin seperti nanti ada beberapa perangkat-perangkat network, ya, dari Juniper, dari Cisco, atau dari Fortinet, ya, sudah menerapkan AI. Jadi sebenarnya ngepromnya udah lagi tidak oleh sama manusia gitu, tapi si mesinnya sendiri, si device sendiri yang nanti akan menginputkan berisi data-data log, data-data konfigurasi untuk dianalisa oleh si AI-nya atau mesin AI-nya, ya. Jadi nanti target tujuannya adalah bisa berupa teks, ya, bisa laporan insiden, bisa berupa topologi jaringan, ya, atau skrip konfigurasi, Python, CLI, kemudian JSON dan lain sebagainya, ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana si AI generative ini akan menciptakan output yang memang sifatnya original. Original artinya memang data-datanya didapatkan dari database yang ada di yang kita kelola, ya, atau mungkin database yang ada di internet, ya. Nah, kemudian dia akan memprediksi, ya. Kemudian bisa outputnya adalah merancang sebuah topologi atau mengecek konfigurasi yang dimasukkan oleh inputnya, misalkan mengecek konfigurasi BGP, konfigurasi access control list, ya. Nah, semua itu akan dianalisa lewat proses yang disebut dengan neural network model, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana si LLM ini kita pahami, ya, large language model. Persis seperti kalau misalkan kita berbicara dengan sesama teman, sesama manusia, ya. Contoh aja, ya. Kita kasih input ke si apa AI-nya, AI mesinnya. Perbaiki root BGP misalkan. Maka ini akan diterjemahkan menjadi beberapa token. Ya, token ini berarti dia akan membaca berupa kata per kata, ya. Misalkan dia akan mengecek perbaiki, nah, perintahnya perbaiki, kemudian ada root, ya, kemudian ada lagi BGP. Nah, tiga tulisan inilah yang nanti akan dianalisa oleh si GPT-nya, ya, si transformernya nih, ya, ya, si mesin AI-nya tersebut dari bahasa yang masuk, ya, dari si input prosesnya tadi. Input kemudian diproses. Nah, kemudian tergantung nanti konteksnya seperti apa yang mau kita dapatkan, ya. Nanti dengan teknik deep learning-nya dari si LLM tadi, dia akan bisa membaca, oh maksudnya adalah tujuannya dari si prompt ini adalah dia akan meminta kondisi dari si konfigurasi ini untuk diperbaiki, ya. Nanti dari sisi beberapa parameter dari database
yang dimiliki, entah buku, ya, kemudian jurnal, eh, e-book dari yang ada di internet, itu akan dicek secara cepat ya oleh si transformer ini, karena database-nya kan database dari semua internet ya. Jadi nanti hasilnya pun akan dikeluarkan berupa dari misalkan ya hasil konfigurasi analisa dari apa rute BGP-nya, misalkan oh ternyata ini adalah autonomous system numbernya misalkan tidak sama ya kalau misalkan pakai IBGP ya, atau misalkan dari network advertisement-nya yang tidak sesuai. Nah, sampai seperti itu ya. Jadi si LLM ini bisa memahami dari atau memprediksikan dari inputan kita sebagai manusia ya. Jadi dia pendekatannya akan sebagai apa manusia juga ya. Large language model ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat semua large language model itu adalah AI generatif. Maksudnya AI generatif ini dia akan bisa menghasilkan tidak saja teks ya, bisa berupa gambar, video, ya voice, ya kemudian topologi, ya hasil analisa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat dari sisi dimensi area fokusnya. Kalau generatif AI ini lebih ke kreativitas, ya logika, ya. Jadi mungkin sering teman-teman kalau misalkan buka Sora, Sora AI itu kan kreativitas yang berkaitan dengan gambar atau video gitu ya. Atau misalkan yang umum kita menggunakan ChatGPT, ya, atau menggunakan apa Gemini. Nah, dua atau tiga AI ini yang sering saya gunakan untuk membantu pekerjaan saya tuh. Nah, masing-masing ini menggunakan apa apa hasil output yang berbeda, ya. Nah, intinya adalah fokus yang ada pada masing-masing AI tersebut, ya, itu bisa murni misalkan menggunakan large language model atau menggunakan turunan dari generative AI, ya. Jadi ada arsitektur utama yang digunakan, ya ada beberapa ya. Yang umumnya adalah GPT menggunakan transformer, ya misalkan sekarang udah menggunakan GPT versi 5, ya ada lagi menggunakan Generative Adversarial Neural Network, ya menggunakan GANs, ada lagi menggunakan Vision, ya. Jadi arsitekturnya itu macam-macam, ya. Ini bagaimana nanti si arsitektur ini akan menjawab ya dari setiap inputan yang dimasukkan oleh kita sebagai manusia atau oleh mesin sendiri, ya. Nah, kemudian dari kemampuan dari outputnya, ya. Lagi untuk generatif AI ini adalah hasil yang nanti dikeluarkan lebih apa lebih beragam ya. Yang tadi bisa menghasilkan teks, ya gambar, audio, video, baris code dan lain sebagainya ya. Tapi kalau large language model dia murni untuk mengenali bahasa atau bisa melakukan terjemahan atau bisa mengekstraksi teks ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dari generatif AI dan large language model tersebut digunakan dalam aplikasi jaringan ya. Jadi misalkan idenya bagus nih kalau misalkan kita menggunakan generative AI untuk apa penerapan aplikasi jaringan atau network engineering, itu kita bisa dibantu membuatkan topologi, ya. Kemudian membuat desain arsitektur, ya, atau mensintesis skrip otomatisasi yang lebih kompleks, ya. Nanti kita coba lihat ya. Coba kita menggunakan beberapa prompt untuk menghasilkan beberapa generative AI tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk yang LLM, kalau yang LLM ini adalah murni untuk melakukan rangkuman dokumentasi. Ya, misalkan kita mau minta si apa ChatGPT atau tools AI tersebut untuk menjelaskan sebuah materi, misalkan, ya, menjelaskan materi tentang BGP atau OSPF atau VLAN, ya, maka dia akan membuatkan sebuah output dokumentasi yang sesuai dengan input yang kita masukkan, ya. Nah, juga bisa nanti kita bisa memiliki hasil yang misalkan kita mau melihat analisa dari log yang ada di dalam sebuah device atau beberapa device ya. Misalkan diminta untuk meneliti ya dari log yang ada, maka tinggal kita masukkan inputnya dalam satu buah prompt ya, kemudian kita gunakan konteksnya, tujuannya, maka hasilnya pun akan diproses ya menjadi sesuai dengan keinginan dari program tersebut. Ya, misalkan yang berkaitan dengan apa insight dari si log yang dihasilkan
atau mungkin dari tahapan troubleshooting yang bisa kita lakukan ya dari hasil log yang dimasukkan tadi. Ya. Nah, kemudian sebenarnya AI tersebut ya kenapa digunakan sekarang ini? Jadi kalau kita lihat mungkin teman-teman kalau memperhatikan beberapa device perangkat jaringan yang terkini ya, entah itu Cisco, Juniper atau model-model yang lain ya. Terus sekarang menuju ke namanya self-driving network ya. Artinya dia akan meminimalisasi terjadinya critical downtime yang tadinya mungkin severity levelnya tinggi, ya waktunya itu lama, ya. Kalau kita menggunakan tanpa AI, mungkin kita harus melakukan analisa yang lebih dalam dari setiap log yang ada, atau mungkin kita bisa bantu menggunakan NMS, ya. Meskipun NMS itu bisa memvisualisasikan data yang dihasilkan dari setiap kejadian yang dilaporkan oleh agent SNMP, namun ya dia tidak bisa mengolah lebih lanjut mungkin ya. Tindakan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi ya. Nah, itu kalau misalkan NMS itu membantu memvisualisasikan saja. Nanti keputusan terakhir adalah bagaimana kita sebagai manusia akan mengambil keputusan dari hasil yang disampaikan oleh NMS tersebut. Nah, berbeda dengan AI. AI itu kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar ada yang namanya Juniper Mist AI ya. Ini dia memiliki namanya si agent yang namanya Marvis ya. Marvis itu adalah sebuah agent AI yang digunakan oleh Juniper yang ditanam ke dalam routernya atau switchnya atau access pointnya untuk mendeteksi setiap pola atau data atau apapun itu ya log yang ada di situ. Jadi ketika kita misalkan mau mengecek perangkat yang masalah, eh, maka si Marvis inilah yang akan menginformasikan bahwa network tersebut ya pada jam sekian itu terjadi masalah ini ya, atau mungkin sempat mati jam sekian ya. Kemudian dia bisa ngasih semacam kayak insight ya dari log yang ada. Sebaiknya melakukan cek dulu misalkan kabelnya, misalkan sebaiknya cek dulu dari VLAN-nya, sebaiknya cek dulu untuk dari sisi eh, network advertisement-nya. Nah, jadi seperti itu, dia sudah bisa memiliki pola untuk melakukan pola-pola perbaikan. Ya, artinya dari sisi timeline yang digunakan itu menjadi lebih cepat. Ya, kalau misalkan kita menggunakan si apa AI OI operation plus dengan large language model. Ya, jadi alur kerjanya seperti ini. Jadi kita sebagai engineer mengetik gejala masalah. Ya, jadi masalahnya apa? Misalkan saya pernah menggunakan Juniper Mist AI ini misalkan saya cuma bilang ke si Marvisnya, tolong carikan MAC address ini apakah bermasalah atau tidak gitu. Nah, karena apa yang saya input itu adalah large language model, ya maka dia akan proses, dia akan mendiagnosa, ya tujuannya apa, kemudian konteks yang diinginkannya apa gitu. Nah, oh misalkan saya minta untuk mengecek MAC address tertentu gitu. Apakah terjadi masalah atau tidak gitu. Maka dia dengan si apa mesin learningnya dia akan ngecek dari setiap data yang ada. Ya, nanti akan menghasilkan insight ya. Insight itu artinya bisa bisa saja berupa hasil temuan, bisa berupa sebuah saran untuk perbaikan. Nah, sampai seperti itu ya. Itu pengalaman saya menggunakan AI di Juniper. Balik lagi ke sini, ke slide. Nah, kemudian yang berkaitan dengan AI, sebenarnya ada beberapa, katakanlah senjata utama lah ya, di era AI sekarang ini. Jadi, tadi yang saya sampaikan bahwa AI ini adalah kecerdasan buatan yang bisa membantu manusia untuk menyelesaikan atau membantu mengasistenkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang, ya, atau mungkin berupa diagnosa dari data-data yang ada, data log, ya, data konfigurasi, ya, kemudian data misalkan low level design, high level design, itu kita bisa masukkan ke mesin AI. Kita pengen tahu nih, si AI ini bisa menghasilkan output seperti apa, ya. Nah, inilah semua ini yang sudah diterapkan di beberapa
vendor-vendor besar ya. Misalkan Cisco. Cisco itu memiliki namanya Cisco DNA Central ya. Digital Network Arsitektur Central ya. Kemudian Juniper memiliki Juniper Miss AI dengan agennya namanya si Marvis ya. Dia bisa mendeteksi setiap perangkat-perangkat router, switch, kemudian firewall, access point yang ada untuk nanti bisa dihasilkan dalam satu buah dashboard yang berupa insight atau katakanlah suggestion apa yang harus dipilih untuk menyelesaikan permasalahan di jaringan. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, misalkan untuk visibilitas itu ada NetBrain, ada SolarWinds, ya. Di cloud ada lagi Arista, Cloud Vision, ada lagi Auvik, ya. Untuk integrasi sentral integrasi misalkan menggunakan Op Manager. Ya, ini adalah beberapa mungkin tools yang bisa digunakan ya. Tapi semua lagi setiap tools yang ada ini yang tujuh ini adalah yang dikembangkan oleh vendor-vendor besar ya. Seperti Cisco DNS Center ya. Key feature-nya adalah dia real time bisa mendeteksi anomali dari sebuah jaringan ya. Kemudian bisa mengontrol berbasis policy. Ini kalau misalkan menerapkan Identity Service Engine ya. Kemudian menganalisa dari sisi wireless analyzer ya. Nah, kemudian Juniper Miss AI ya. Jadi punya asisten yang namanya adalah Marvis ya. Antar muka percakapan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah melihat sebuah web ya, web AI, kalau misalkan di pojok kanannya ada semacam kayak chatbot kayak gitu, nah itu adalah sebenarnya agent assistant. Nah di situ kita bisa ngasih prompt gitu ya, ngasih prompt. Nah ini yang dilakukan oleh si Juniper ya. Kemudian dia bisa menganalisa dari root cause-nya seketika ya. Kemudian bisa juga si AI tersebut bisa mengotomasi kondisi dari sebuah jaringan wireless ya. Misalkan terjadi interferensi ya, maka nanti akan misalkan disesuaikan dari sisi radionya atau mungkin dari parameter-parameter dari si wirelessnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain, misalkan untuk penguasaan visibility atau pemetaan, bisa menggunakan NetBrain ya untuk membuat topologi ya, untuk melakukan troubleshooting secara otomatis ya, tanpa menggunakan script manual. Kemudian ada lagi SolarWinds ya, SolarWinds juga sudah menerapkan AI ya untuk AI Ops-nya. Jadi memfilter beberapa eh, spam yang alert spam ya, juga untuk mengecek dari beberapa critical issue. Nah, kemudian ada lagi, saya tidak secara detail ya, jadi ini gambarannya. Kemudian ada lagi untuk yang cloud. Cloud itu bisa menggunakan Arista Cloud Vision. Ya, dia punya mesin yang namanya Autonomous Virtual Assistant. Ya, jadi dia akan membedah telemetri yang ada, melakukan analisa prediktif, ya kemudian juga mengotomatisasi dari kondisi jaringan yang ada. Ya, kemudian melakukan policy dari sisi mikrosegmentasi. Ya. Nah, kemudian Auvik fiturnya adalah melakukan konfigurasi otomatis untuk cadangan konfigurasi backupnya, kemudian membuat topologi secara real time, ya, juga bisa melakukan akses ke terminal CLI atau menggunakan VPN secara remote. Nah, kemudian ada lagi yang untuk penggunaan integrasi ya. Misalkan kita bisa menggunakan Manage Engine by Op Manager ya. Jadi si machine learning-nya ini bisa melakukan troubleshooting jadi lebih cepat ya. Dia akan melakukan reduksi waktu yang tadinya lama ya, pengecekannya misalkan secara manual bisa dibantu secara otomatis oleh si operator tersebut ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara matriksnya kita bisa memilih ya dari beberapa perangkat-perangkat tadi ya, misalkan dari Cisco, Juniper, NetBrain. Kita lihat kemampuan masing-masing bisa melakukan apa ya. Nah, rata-rata dari semua tools yang tadi ya, dari si perangkat-perangkat tadi itu bisa melakukan proses analisa secara prediktif, bisa memprediksi, menganalisa secara prediktif ya apa yang akan terjadi.
Ya, kemudian beberapa mungkin bisa memetakan topologi yang ada. Ya, kemudian bisa ada semacam agentnya, misalkan di Juniper ya. Ada juga yang melakukan kemampuan untuk mitigasi dari sisi security ya. Oke, itu untuk beberapa senjata utama lah yang umum digunakan di beberapa perangkat besar yang ada di jaringan ya. Oke, jadi kalau kita lihat blueprintnya, secara blueprintnya seperti ini. Jadi dari tools-tools yang tadi ya, tentunya semuanya adalah menggunakan machine learning ya, menggunakan deep learning ya, menggunakan LLM, menggunakan AI ya. Jadi dia bisa memetakan apa maksudnya krusial data atau katakanlah kekacauan ya. Misalkan dari topologi yang ada, dari apa log yang ada ya. Dia bisa melakukan visibility sampai dengan melakukan audit ya. Dari sini ya. Fokus yang kedua adalah masalah prediktif ya. Dia bisa mengaktifkan engine ya untuk mendeteksi anomali yang ada. Misalkan contohnya si SolarWinds atau si Managed Engine ya. Dia bisa menyaring apa peringatan dari spam, notifikasi dari spam ya. Ya, kemudian juga bisa dia memilih-milih mana yang kira-kira bisa terjadi masalah ya. Kalau misalkan ini eh, berlanjut terus ya. Jadi dia bisa memprediksi hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi yang sifat generatif ya. Step berikutnya adalah generatif, fokusnya adalah ke large language model ya. Jadi si AI ini akan mengintegrasikan si asisten AI-nya untuk mendiagnostik ya, mendiagnosa secara otomatis ya, mengekstrak log yang disampaikan yang ada dalam sebuah perangkat ya. Misalkan kita ngasih informasi ke si Marvis tersebut, coba tolong cek log yang ada pada si perangkat switch tipe ini, misalkan dengan hostname ini dari jam sekian sampai sekian, tolong dianalisa. Nah, nanti si Marvis ini ngecek dulu dari setiap prompt yang kita masukkan, ya. Jadi seperti itu ya, secanggih itu. Misalkan jadi bisa membantu engineer jadi lebih cepat, ya, menganalisa dari sebuah masalah yang ada di satu buah jaringan tersebut, ya. Nah, jadi kan dia akan membaca dari sini ya, dia generatif AI ini dia akan membaca dari sisi role-nya, ya. Dia diminta sebagai apa nih? Sebagai ahli pengecek jaringan, ya. Kemudian konteksnya apa? Misalkan tolong cek di perangkat IX 4200 ya, tipe dari si switch-nya misalkan switch Juniper. Kemudian kita masukkan constraint-nya dan juga format yang ingin kita masukkan sebagai laporannya nanti ya. Nah, dari sinilah nanti si apa agentnya ya akan menganalisa ya, karena menganalisa hasil yang nanti disampaikan bisa saja nanti berupa sebuah insight ya, bisa sebuah apa kesimpulan kesimpulan bahwa jaringan ini bermasalah di mana gitu ya, misalkan pengecekan terlebih lanjut misalkan dari sisi logical VLAN-nya dulu ya. Bisa seperti itu ya, yang tadinya mungkin kita harus ngecek satu-satu perangkatnya, traceroute, ping segala macam, itu jadi bisa lebih cepat dengan bantuan dari si agents dari si Marvisnya tersebut ya. Nah, balik lagi ya, tadi adalah penerapan AI large language model di beberapa perangkat network-network besar ya. Kita balik lagi ke paradigma baru nih. Kita sebagai network engineer ya sering dihadapi oleh konfigurasi ya. Terutama mungkin yang biasa melakukan proses staging atau konfigurasi di awal ya. Biasanya konfigurasi di awal dengan perangkat yang apa yang banyak tersebut itu akan menciptakan sebuah pola yang sifatnya adalah repetisi berulang gitu ya. Nah, mungkin teknik cepatnya ya sekarang ini adalah melakukan copy paste dan juga merubah beberapa network atau dari hostname-nya. Nah, tapi dengan adanya AI ya, tinggal kita buat satu buah table, tabelnya misalkan table network, ya table nama hostname, kemudian konteksnya kita buat misalkan perangkat router tipe sekian, kemudian tujuannya adalah menggunakan konfigurasi OSPF ya. Tolong gunakan networknya, kemudian juga
ini akan dilakukan di hostname ini dengan misalkan apa network yang akan di-advertise. Nah, seperti itulah ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi si translation engine ini ya dari AI ini, si LLM ini akan melakukan translasi ya. Dari engine-nya akan melakukan translasi dari setiap input yang kita masukkan ya. Kita sebagai human intents, kita punya tujuan nih ya. Perusahaan punya tujuan dengan melakukan konfigurasi ya. Kita diutus oleh perusahaan untuk mengkonfigurasi router atau switch, tentunya ini memiliki tujuan bisnis tertentu ya supaya nanti networknya bisa berjalan lancar ya. Misalkan paling simpel adalah kita membuat VLAN misalkan ya, membuat VLAN. Kemudian kita bisa masukkan ya. Kalau sumama misalkan dari sisi datanya sudah kita miliki ya, bisa kita buat tolong pisahkan traffic HR dan tamu misalkan. Nah, kita masukkan dari data konfigurasinya, maka nanti si LLM ini akan memproses ya dari semua data yang ada di internet ya. Jadi dia akan melakukan sebuah sintaks konfigurasi lebih lanjut ya. Jadi meminta dipisahkan traffic SR dan tamu ya. Berarti kan dia minta dibuatkan tujuannya membuatkan VLAN gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan hasilnya tidak supaya tidak melakukan hasil yang eh, istilahnya adalah nanti bias ya atau mungkin halusinasi, kita langsung state di sini. Tolong pisahkan traffic SR dan tamu ya menggunakan segmentasi network VLAN ya. Bisa seperti itu atau mungkin yang straight to the point. Tolong buatkan VLAN untuk HR dan guest. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin ya konfigurasi ini sifatnya repetitif ya, berulang-ulang dan banyak yang masif, maka bisa kita buat seperti itu kata-katanya. Jadi dia akan generatif ya. Dia akan generatif dari perintah yang kita masukkan sehingga menghasilkan output berupa konfigurasi teknis seperti ini. Ya. Kenapa? Kita meminta bantuan AI ya dari hal-hal yang sebenarnya simple ya. Oh, bikin VLAN doang kenapa harus pakai AI? Kembali lagi ya. Bisa jadi adalah kita dari sisi untuk menghemat waktu ya. Untuk melakukan presisi karena kita sebagai manusia bisa saja error gitu ya. Harusnya mengetik VLAN 10 untuk SR ditulis VLAN 11 ya. Jadi bakal terjadi namanya human error ya. Kalau misalkan semakin banyak repetition tersebut biasanya akan menghasilkan human error. Berbeda dengan mesin ya. Mesin itu kan mempelajari pola ya. Dan mesin itu tidak akan lelah. Berbeda kalau kita mempelajari pola tapi semakin lama pola tersebut semakin berulang ya. Tapi kan manusia itu punya daya tahan ya. Punya daya endurance gitu ya. Yang mungkin suatu saat bisa terjadi kesalahan ya dalam penulisannya. Nah, maka dari itu kita meminimalisasi dengan bantuan dari AI. Oke, jadi kalau kita lihat evolusi dari manajemen jaringan, ya, pertama mungkin kita bisa ada beberapa nih, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang secara legacy itu kita bisa manual menggunakan CLI, ya. Baris perintah secara spesifik, misalkan kita membuat VLAN tadi, mengkonfigurasikan OSPF, ya. Sepanjang kita bisa paham apa yang pernah kita training dulu ya, training CCNA, training CCNP, training Juniper, apapun itu, bagaimana cara membuat VLAN kita ingat nih, ya, apa semantiksnya, ya, manual CLI kita ingat ya. Tapi ada di kondisi tertentu yang memang harus cepat gitu ya, atau mungkin teamworknya nggak begitu banyak, sedangkan perangkatnya banyak, kita bisa menggunakan bantuan dari AI ya. Kita masukkan input utamanya apa membuat VLAN ya. Maka nanti sih kalau misalkan kita menggunakan LLM dia akan membuatkan secara apa disesuaikan dengan narasi atau input atau konteks yang kita masukkan dalam sebuah prompt tadi ya. Kalau misalkan kita berupa konfigurasinya adalah berupa Python atau Ansible bisa ya. Si AI pun bisa nanti menggunakan hasil outputnya secara template scripting baik berupa apa YAML atau notification notation sebagai JSON gitu ya, JavaScript ya. Nah, kemudian dari tingkatan skill nih ya. Kalau teman-teman kan mungkin ada yang training misalkan CCNA sampai batasan CCNP ya.
yang mungkin expert terkendala misalkan dari sisi waktu atau mungkin biaya ya. Jadi kita bisa masukkan nih perintah-perintah misalkan ngasih persona ke si AI tersebut gitu kan. Bisa saja misalkan kalau saya eh, kalau ngasih prompt itu seperti ini ya. Bertindaklah sebagai seorang CCIE ya yang menguasai routing switching, buatkan konfigurasi bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Yang kira-kira teman-teman mungkin hafalan sintaksnya nggak terlalu banyak ya, itu bisa skillnya tersebut dibantu oleh AI. Ya, artinya kenapa? Kita jadi belajar juga dari AI. Nah, tapi lagi-lagi ya, teman-teman adalah sebagai verifikasinya, verifikatornya. Ya, orang yang melakukan verifikasi dari hasil output ya eh, apa hasil generatif dari si AI tadi ya wajib ya jadi jangan langsung copy paste ya copy dari hasilnya kemudian di paste ke production jangan itu harus verifikasi dulu betul nggak ini ya yang dilakukan ya karena kenapa AI itu masih ada punya celah ya celah error yang namanya adalah bias ya atau mungkin disebut dengan hallucination. Ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perbandingan dari tiga ini adalah dari sisi kecepatan deployment-nya. Ya. Kalau misalkan kita dikasih perangkat untuk staging sampai dengan 50 switch, ya, diminta misalkan waktunya ketat sekali, ya. Kalau teamworknya cuma 2 orang, mungkin butuh berapa hari, ya. Tapi kalau misalkan sintaksnya sudah ada, ya kita nggak perlu lagi buat lagi tabelnya segala macam, ya untuk waktu percepatan tersebut kita bisa menggunakan AI ya tentunya ya. Dari sisi penanganan error pun mungkin kita bisa secara manual ya. Manual lihat dari log baris per baris kira-kira apa, cek lagi misalkan kalau lognya tampilnya errornya seperti ini maksudnya apa. Nah, itu kan proses manual dari yang bisa kita lakukan selama ini sebelum adanya AI hadir ya. Sekarang-sekarang ini. Itu hal-hal seperti itu secara manual ya. Proses belajar di situ ada. Namun kalau misalkan kita menggunakan AI, maka itu waktunya akan cepat. Tetap kita juga tidak langsung apa jawaban tersebut langsung kita anggap adalah jawaban yang sudah oke, yang proven ya. Tetap kita harus verifikasi. Verifikasinya apa? Dari sisi kemampuan skill yang sudah kita miliki gitu ya atau mungkin ke tim teamwork yang memang punya kemampuan skillnya lebih dari kita gitu. Bener nggak sih si AI ini seperti ini gitu? Ya, jadi apapun yang dihasilkan oleh AI jangan langsung kita anggap adalah sebuah hasil yang memang benar-benar valid ya, atau memang bisa true ya, proven bisa dieksekusi di apa jaringan. Ya, tetap kita sebagai manusia sebagai engineer wajib melakukan verifikasi tersebut ya. Oke. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana si large language model itu membantu konfigurasi kita sebagai network engineer? Workflow-nya seperti apa sih CLM ini untuk network configuration? Ya, jadi kita memastikan bahwa kita bisa melakukan proses yang disebut dengan zero touch. Ya, nah ada apa namanya ya metode yang disebut dengan 5W 1H ya. Why, what, where, when, sama how gitu ya. Itu kita bisa masukkan ke intent sebagai input ya. Maksudnya maksud kita tuh mau ngapain nih terhadap si AI ini, terhadap jaringan nih ya, terhadap dari device tersebut ya. Kita berikan baris perintah berdasarkan dari 5W1H ya. Nah, kemudian nanti si AI-nya dengan GPT-nya, misalkan kalau kita pakai GPT, ya akan mentransaksi secara low level ya mendeskripsikan menjadi sintaks misalkan kalau kita konteksnya adalah menggunakan pengen hasil output sebagai Cisco maka dia akan mencarikan data-data yang ada ya di database-nya itu berupa Cisco konfigurasi Cisco ya atau bisa kita spesifik merefer ke sebuah situs tertentu atau e-book tertentu jadi dia akan carikan ya. Nah, kemudian akan melakukan proses validation atau verifier, ya.
Bisa misalkan nanti ada sandbox ya, misalkan seperti Bedfish bisa mengecek apakah sintaks yang diketikkan ini benar atau tidak, ya. Atau yang paling simpel ya teman-teman, kalau misalkan kita pakai AI ini untuk menghasilkan konfigurasi Cisco sebelum di production, kita bisa tes dulu, misalkan di pakai tracer misalkan atau di GNS3 misalkan. Bener nggak sih konfigurasinya seperti ini maksudnya? Nah, seperti itu ya. Jadi tetap ada yang pola yang disebut dengan validation ya. Validasi dari setiap konfigurasi yang dihasilkan oleh si apa CI tersebut ya. Setelah itu dilakukan baru kita proven nih, oke, berarti sudah oke nih berjalan di misalkan di GNS3 ya, atau misalkan di if ng atau mungkin yang simple pakai paket tracer gitu. Ya udah bisa langsung kita menggunakan deployment action ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat kembali lagi ke intent tadi ya. Misalkan kita punya manual configuration line apa CLI configuration line interface seperti ini ya. Mengetikkan komen baris ini bisa kan rentan kan terjadinya human error. Human errornya di mana? Ya, bisa saja nanti dari sisi IP address yang dituliskan seperti ini. Misalkan maskingnya yang error ya atau interface-nya yang salah masukkan ya atau kurang menggunakan no shard itu bisa saja terjadi. Kalau misalkan kerjanya apa ya, sifatnya adalah berulang, punya pola repetitif gitu ya. Sehingga kita kurang cross check ya sehingga menghasilkan adanya human error ya. Nah, kalau misalkan kita bantu menggunakan otomatisasi ya dari tadi yang sifatnya manual kita akan buat sebuah rule ya. Akan dibuat rule ya. Kemudian nanti menghasilkan intent based networking ya. Jadi kita menerjemahkan dari bahasa scripting yang manual CLI tadi dengan bahasa intent based networking ya. Intent based network ini berupa sebuah prompt ya. Kata-kata yang dimasukkan oleh kita untuk menyuruh si AI itu menghasilkan output tertentu sesuai dengan tujuan kita. Ya, itu adalah intent based networking. Ya. Jadi maksud kita tuh apa? Maksud kita mau mengkonfigurasi apa? Tujuan dari konfigurasi ini untuk bisnis kita seperti apa? Ya. Nah, misalkan ensure high availability for the finance application VLAN across all data center. Nah, di sini kan diminta untuk membuat HA, ya, redundant link, ya. Bisa saja nanti menggunakan VRRP, ya, HSRP, ya, membuat VLAN di data center satu, data center dua, ya. Nah, nanti bisa dilihat hasil yang dikeluarkan seperti apa. Oke, nah kemudian bagaimana mulai masuk ke promptingnya nih, ya. Blueprintnya atau cetak biru anatomi dari prompt yang powerful, ya. Mungkin ini teman-teman sering melakukan ya di ChatGPT atau Gemini atau yang lainnya ya. Jadi prompt ini sebenarnya perintah ya. Tapi tidak hanya berupa perintah ya. Perintah tanpa konteks dan tujuan hasilnya pun bisa ngaco ya. Bisa tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi prompt lebih lanjut adalah berupa sebuah perintah ya. Ditambah dengan konteks dan juga tujuan. Perintah itu adalah sebuah komen atau instruksi spesifik. Kita mau ngapain nih? Ya, promptnya mau ngasih perintah apa? Apakah kita membuat konfigurasi, ya, menganalisa dari log, atau melakukan step troubleshooting? Harus jelas dulu perintahnya seperti apa. Nah, kemudian konteksnya. Konteksnya adalah misalkan kondisi environment seperti apa. Misalkan eh, konfigurasi dilakukan di perangkat switch tipe 9200L dengan sistem operasi iOS XE versi 17 misalkan. Nah, itu konteks jadi jelas nih, ya. Kemudian tujuannya. Misalkan di sini adalah hasil akhir bisnis yang diharapkan seperti apa. Misalkan mau memisahkan traffic antara SR dan gas, ya. Kalau memisahkan traffic SR dan gas, berarti kan kalau misalkan secara layer 2 dia akan membaca, dia akan membuat VLAN, ya. Yang paling simpel adalah secara layer 2 adalah memisahkan dua departemen yang berbeda ini menjadi dua network yang berbeda. Artinya kita bisa membuat hasil akhirnya adalah membuat VLAN, ya seperti itu. Bisa saja nanti perintahnya buatkan VLAN ya di switch Cisco 9200 untuk
network SR dan GAS. Seperti itu simpelnya. Ya. Nah, kita lihat anatomi prom jaringan yang efektif dengan frameworknya 5W1H. Ya. Misalkan yang pertama, kita buat dulu perintahnya, promnya. Ya. Misalkan tolong buatkan. Nah, ini bahasanya seperti ini ya. Bisa saya langsung straight to the point. Ya. Buatkan konfigurasi VLAN. Ini targetnya nih ya. Apa yang akan kita targetkan seperti apa? Ya. Kemudian perangkatnya perangkat apa? Siapa yang dikonfigurasikan perangkat apa? Kita buat konteksnya di switch Cisco 9200. WHO-nya nih. Ya. Kemudian untuk memisahkan traffic staff dan tamu. Ini tujuannya. Kenapa kamu membuat konfigurasi ini? Tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan traffic, staff, dan tamu. Ya. Kemudian terapkan di port. Nah, terapkan pada port F01 sampai dengan 10. Berarti kan kita membuat range nih. Ya. Membuat range dari port 1 sampai dengan 10. Kemudian menggunakan akses mode. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah si port ini akan dikonfigurasikan untuk akses mode untuk VLAN-VLAN yang nanti akan dibuat ya. Nah, kemudian lokasinya di mana? Lokasinya adalah mode, ya bisa mode akses maksudnya gitu ya. Nah, kemudian format output yang nanti dihasilkan pengen seperti apa? Kita beri perintah seperti ini. Berikan output dalam format CLI siap copy paste tanpa penjelasan. Ya. Nanti kita langsung masukkan nih prompt ini seperti apa nanti hasilnya. Ya. Oke, contoh ini adalah prompt yang sifatnya terstruktur dan sifatnya casual. Ya, casual itu artinya simple, ya, prompt yang jelek lah. Tolong buatkan konfigurasi VLAN. Ya, seperti itu. Ya, kalau membuat VLAN kan berarti apa nih? Mestinya di perangkat apa gitu kan? Di si AI itu nanti biar nggak bias, biar nggak halusinasi, nebak-nebak dari perintahnya. Oh, mungkin maksudnya dia membuat VLAN di perangkat mikrotik misalkan. Oh, mungkin dia membuat VLAN di Juniper, ya, atau misalkan di Fortinet dan lain sebagainya. Kita jelaskan dulu, ya. Jangan casual seperti ini, harus jelas. Bikin VLAN-nya di mana, ya. Nah, yang simple, yang bagus prompt kan seperti ini, terstruktur gitu. Saya ingin membuat konfigurasi VLAN di switch Cisco, misalkan. Bisa lebih spesifik lagi Cisco, misalkan tipe 9200, misalkan. Atau tipe Cisco 3650, misalkan. Ya. Buat dengan VLAN 10 untuk staff, VLAN 20 untuk tamu. Nah, ini bisa digunakan seperti teks seperti ini, prompt ini, ya. Atau bisa kita membuat dengan table, ya. Kita buatkan tabelnya dulu, ya, table VLAN 10, table VLAN 20, portnya sekian, ya. Kemudian langsung kita buatkan promptnya. Misalkan saya ingin membuat konfigurasi seperti yang ada di table yang saya sertakan di sini. Nah, jadi dia si AI itu akan melihat ya, oh inputnya seperti ini, ya konteksnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Jadi langsung dia akan buatkan dengan database yang dia miliki gitu. Ya, refernya adalah ke Cisco karena yang diminta adalah konfigurasinya konfigurasi Cisco, dia akan tidak bias, tidak kemana-mana gitu. Ya, dia akan konfigurasi ke perangkat Cisco. Ya, nah jadi prompt casual itu cuma menghasilkan teori sebenarnya. Kalau yang terstruktur itu bisa menghasilkan eksekusi teknis ya, technical CLI yang siap di deploy ya. Nah, kemudian kita masuk ke use case ya. Use case misalkan kita mau yang simpel dulu, misalkan membuat VLAN ya, kemudian ditambahkan Podfest dan juga auto QoS ya. Nah, misalkan di promptnya seperti ini, konfigurasikan port gigabit pada switch Cisco 9200 dengan data VLAN 100 ya, voice VLAN-nya 200, auto QoS, Podfest dan eh, apa untuk broadcast tone ya, untuk mencegah terjadi broadcast tone dengan level 5% ya. Artinya saya pengen nanti konfigurasi di port switch-nya itu
terdiri dari dua VLAN. Ada VLAN 100 untuk data dan VLAN 200 untuk voice. Ya, kemudian ditambahkan QoS ya, port fast supaya nanti tidak apa ngebaca si BPDU-nya tidak apa berolah seperti kayak switch si port tersebut. Yang kemudian nanti akan diinstruksikan ke port tersebut, dia akan mengecek broadcast yang boleh lewat itu sampai dengan 5% dari si interface-nya. Ya, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini nih outputnya. Nah, kalau misalkan ini kan teman-teman seperti biasa ya, mau ngecek konfigurasinya, buat interface gigabitnya. Nah, itu mungkin cara-cara yang biasa yang kita lakukan ya. Kalau misalkan kita sudah common, seperti biasa seperti ini, sudah tahu hasil yang akan disampaikan seperti ini, ya udah kita tinggal buatkan promnya. Ya. Jadi sudah valid nih, oh ya seperti ini nih konfigurasinya. Ya. Meskipun kita tahu, kita pengen nanti yang menghasilkan konfigurasi ini dibantu oleh asisten kita, itu si AI tadi. Ya. Nah, kemudian ada lagi use case yang kedua. Ya. Misalkan routing OSPF di multi area. Ya. Kita buat struktur promnya seperti ini. Ya. Buatkan konfigurasi OSPF multi area untuk router Cisco. Ya. Spesifik nih, Cisco-nya Cisco di mana nih host name-nya misalkan R1. Ya. Kemudian R1 berada di area 0 untuk network 10.0.0/24 dengan interface gigabit dan area 0 untuk network 192.168.1.0/24 interface gigabit 01 gunakan proses ID 1 format output hanya CLI. Nah, seperti ini kan jelas kan. Ngasih perintahnya enak nih. Ya. Jadi kita mulai terbiasa seperti ini nih, menuliskan prompt yang lebih baik seperti ini. Jadi output yang expect akan seperti ini, yang dihasilkan akan seperti ini. Oh, konfigurasi Cisco itu seperti ini CLI-nya. Ya. Jangan langsung di copy ke production. Kita tes dulu ya di lab kita ya. Pakai tracer atau pakai GNSI atau pakai IfNG ya bisa kita tes ya. Nah, kalau sudah oke, confirm konfigurasinya oke berjalan baru kita terapkan di network yang production gitu ya. Oke, kemudian ada use case yang ketiga. Misalkan kita mau buat eBGP peering nih, ya. Nah, tinggal masukkan lagi, buatkan konfigurasi eBGP pada router Cisco, pakai autonomous system lokal 65001. Saya ingin melakukan peering dengan neighbor ke alamat 203.0.113.2. Ya. Memiliki autonomous system number 65002. Ya. Advertise network lokalnya adalah 172.16.00/16. Tuliskan konfigurasi CLI-nya saja. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu contoh 3 use case yang simpel ya untuk konfigurasi Cisco. Jadi, kembali lagi kalau misalkan kita lihat ya ke slide sebelumnya. Nah, jadi anatomi prompt yang baik adalah seperti ini. Ya. Jadi kita mengikuti framework 5W1H. Ya. Jadi apa targetnya, kemudian kemana, ya, perangkatnya apa device-nya, kemudian tujuannya apa, ya, metode yang dilakukan seperti apa, di mana lokasinya, dan juga apa outputnya. Ya, sebaiknya mengikuti seperti ini, yang framework 5W1H, biar nanti mendapatkan output yang ekspektasi, ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Bagaimana cara membatasi atau melakukan keamanan dari setiap prom yang kita lakukan, ya. Aman dalam artian nanti supaya nanti hasilnya adalah benar-benar bisa diterapkan di network yang sesungguhnya, yang di production, ya. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa setiap prompt yang kita lakukan, yang kita kasih perintah ke si AI tersebut,
punya ada kecenderungan, bukan kecenderungan ya, bisa saja nanti menghasilkan ada yang namanya halusinasi AI. Ya. Jadi terlalu jauh gitu ya, ekspektasinya terlalu jauh gitu ya. Yang dihasilkan oleh si AI itu terlalu wide ya. Kenapa terlalu wide? Karena memang dari sisi prompt yang tidak sesuai dengan framework yang tadi ya. Nah, jadi halusinasi yang dihasilkan itu bisa berupa halusinasi sintaks ya. Jadi si LLM dapat menghasilkan kode yang sepertinya benar, tapi sebenarnya secara logika salah. Ya, jadi teman-teman perlu nih verifikasi nih. Bener nggak sih membuat VLAN seperti ini? Ya, nah itu makanya kita wajib menggunakan lab juga, gitu ya. Jadi verifikasi itu wajib ya. Bisa nanti menggunakan modul simulator namanya Bedfish ya, untuk mendeteksi adanya false positif ya. Atau yang simple kita bisa menggunakan tools yang ada, misalkan menggunakan paket tracer gitu ya. Kemudian closed loop automation ya. Sistem memverifikasi konfigurasi dan meminta AI merevisi error secara mandiri ya. Self healing. Jadi minta lagi ke si AI-nya ya untuk ngecek apakah terjadi error ya. Apakah konfigurasi ini sudah benar? Nah, seperti itu di challenge si AI-nya ya. Diminta untuk mencek apakah konfigurasi yang dihasilkan ini sesuai dengan eh, format frame misalkan dari si apa sintaks yang ada untuk konfigurasi tertentu ya. Bila perlu dikasih sintaks cara mengkonfigurasinya biar dia belajar pola dulu gitu ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ini yang perlu dihindari ya supaya tidak terjadi adanya halusinasi dari si AI-nya ya. Nah, kemudian nah ini kita masuk ke slide yang terakhir ya, beberapa slide yang terakhir. Jadi kita sebagai network engineer ya, jangan khawatir ya teman-teman ya. Meskipun AI ini sudah masuk ke semua mungkin ya bidang-bidang technical ya, terutama di apa IT ya, IT yang berhubungan dengan engineering ya. Contohnya adalah network engineer karena semua perangkat umumnya vendor-vendor besar itu sudah menerapkan AI ya. Jadi dengan AI ini kita sudah banyak terbantu ya karena kenapa? Kita bekerja itu punya asisten. Meskipun kita kerjain sendirian sebagai seorang network engineer ya. Kalau kita tidak punya teman, belum ada teman apa tim gitu ya, kita bisa memanfaatkan AI ini sebagai apa asisten ya, tukang konfliknya misalkan. Ya, jadi tidak lagi di kita tinggal memverifikasi aja apa yang sudah dilakukan oleh si AI. Jadi kalau kita punya pola pikir, punya mindset seperti itu, ya insya Allah kita tidak akan tergantikan meskipun ada AI. Ya, karena kenapa? Kita punya kemampuan prompt engineering, ya prompt engineer, ya. Jadi menghasilkan output yang sesuai dengan kaidah framework yang tadi, ya si promptnya, ya. Jadi nggak usah takut digantikan oleh AI. Jadi orang yang tidak menggunakan AI sebagai network engineer itu bahkan bisa tertinggal, ya. Karena kenapa? Pekerjaannya mungkin jadi lebih lama. Dia jadi ngonfig dulu sendiri. Padahal kan itu kita sudah punya tools AI, banyak tool AI, ya. Bukan berarti kita nggak bisa, ya. Justru karena kita bisa, pengen pekerjaannya jadi lebih rapi, jadi lebih cepat, kita suruh si AI ini sebagai asisten kita untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif ya. Dan pekerjaan yang repetitif itu memakan waktu ya. Bisa memicu fatigu kelelahan kita sebagai engineer gitu ya. Ya, karena kita punya rasa bosan, punya daya endurance yang berbeda gitu. Jadi, jadi bisa saja terjadi human error. Maka hal-hal seperti itu bisa kita terapkan di tools AI ya. Jadi untuk mengefisiensi operation, jadi mempercepat tugas yang sifatnya adalah berulang repetitif ya. Nah, kemudian kalau kita menerapkan AI ini bisa kita jadikan bantuan sebagai root cause analysis instan ya. Jadi kita tidak lagi lama membuka dokumentasi untuk mengecek log-log yang muncul ya seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan lognya, kita kasih prompt yang structure prompt tadi untuk menganalisa CI ini untuk menganalisa root cause apa yang terjadi pada jaringan kita. Ya, dalam hitungan detik dia akan memberikan output dan juga memberikan insight ya
apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu. Ya. Nah, kemudian yang lebih menarik adalah ya kita tidak lagi disusahkan nanti kalau misalkan kita berpindah dari command line interface satu ke command line interface yang lain. Misalkan dari Cisco ada Juniper, ya. Misalkan kita punya project memindahkan konfigurasi, mendismantle perangkat, misalkan Juniper diganti oleh perangkat Cisco. Ya, berarti kan kita harus ambil dulu konfigurasi yang existing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Cisco misalkan, command line Cisco gitu. Nah, ketika belum ada muncul AI, ini bisa kita lakukan secara manual. Sebenarnya ada toolsnya juga untuk mempercepat seperti itu. Ya, cuma dengan adanya AI, hadir AI, itu menjadi lebih cepat lagi. Setiap orang bisa melakukan konfigurasi menjadi lebih cepat lagi. Ya, nah seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan hadirnya AI di network engineering bukan berarti wah jadi lebih ini nih kerjaannya jadi apa bisa diambil alih. Tidak, tetap namanya mesin itu perlu supervisi, perlu manusia untuk melakukan check and recheck gitu ya. Meskipun pekerjaan kita lebih cepat, berarti kan kita bisa mengambil pekerjaan yang sifatnya high level ya. Yang tadinya di layer satu ya, konfigurasi itu. Jadi kita serahkan layer satu itu ke si perangkat tools AI tersebut ya. Kita masuk ke layer yang lebih lanjut di layer 2-nya misalkan ya. Pengambil keputusan misalkan terus sebagai supervisi atau verifikasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat blueprintnya, jadi ada 3 aturan gold ya must ya ketika kita memprompting di jaringan. Ya, selalu yang pertama adalah konteks ini adalah king, raja. Ya, selalu gunakan formula perintah ya, kemudian konteks dan tujuan. Ya, jangan biarkan si AI itu halusinasi, nebak-nebak, bias gitu. Buatkan konfigurasi VLAN. Nah, dicoba nanti ya, kita coba. Ya, nanti hasilnya seperti apa. Ya. Kemudian batasi ruang geraknya. Ya, gunakan sistem role. Kita kasih aja persona ke si AI tersebut. Ya, kamu sebagai seorang network engineer yang memiliki kapasitas seorang CCIE misalkan, buatkan konfigurasi BGP untuk piring ke network A misalkan, ya, dengan autonomous system number sekian, ya. Atau buatkan konfigurasi di tabel ini yang berisikan tabel autonomous system number network, ya, dengan router seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dibatasi ruang geraknya ya. Jadi fokus kepada data yang kita masukkan tadi ya. Nah, kemudian kita mesti trust tapi harus verify ya. Kenapa mesti trust? Trust karena prompt yang kita masukkan itu sesuai dengan kaidah yang tadi ya. Perintah, konteks dan tujuannya sudah jelas ya. Jadi dari hasil tersebut tetap kita harus verifikasi. Kita validasi outputnya ya ke simulator tadi bisa Bedfish atau Digital Twins atau yang simpel tadi ya menggunakan paket tracer, menggunakan Genestry ya. Jadi dari NOC apa blueprint tersebut kita bisa lihat bahwa si AI ini sebenarnya sebagai sebuah navigator ya. Nah, kalau navigator yang sebelah kanan kan duduknya, kalau pilot biasanya sebelah kiri. Nah, kita sebagai pilotnya ya. Biasanya pilot tuh kan ngasih perintah ke navigator ya. Coba misalkan arah ke sini lewatnya bagusnya apa cuacanya kayak gimana gitu kan. Kemudian gimana kondisi awannya misalkan. Nah, sama seperti kita sebagai pilotnya ngasih perintah dalam sebuah prompt ya. Sebenarnya kita sudah mampu gitu ya, sudah tahu nih hasil yang di-outputkan seperti ini ya. Tapi karena misalkan kita pengen percepatan, pengen punya asisten yang lebih cepat kerjanya, maka kita gunakan AI ya. Jangan sampai nanti kita belum tahu ilmunya, ngasih prompt, ya. Kemudian hasilnya plak ketiplak langsung kita ambil, ya. Trust langsung kita dipastikan ini hasilnya akan jalan. Tidak seperti itu ya. Menggunakan AI tidak seperti itu. Jadi tetap knowledge itu harus kita miliki, ya. Knowledge dasar harus kita miliki untuk memastikan bahwa nanti hasil yang dihasilkan dari input yang tadi, prompt yang tadi, itu berupa sebuah konfigurasi yang sifatnya adalah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Ya. Jadi kembali lagi AI tidak akan menggantikan network engineer. Ya.
Tapi network engineer yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak menggunakan AI. Ya, jadi diminta kita pahami dulu toolsnya, pahami dulu alatnya. Kalau bisa kita melakukan otomatisasi dari setiap pekerjaan yang sifatnya repetisi, ya. Jadi nanti nextnya adalah ke depan kita sebagai punya kemampuan mengarsitektur jaringan, ya, merancang jaringan, ya. Jadi kita punya semacam kayak high level design, low level design. Nanti pekerjaan yang sifatnya repetitif, layer satu itu diserahkan ke AI, ya. Tetap kembali lagi adalah kita sebagai pilotnya, ya. Pilotnya tugasnya adalah memvalidasi, memverifikasi bahwa hasil output yang dihasilkan oleh si AI tersebut adalah sesuai dengan tujuan kita, ya, tujuan bisnis kita atau tujuan dari hasil yang ingin didapatkan. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin saya coba demo ya, demonya mungkin simple ya. Saya coba share lagi di sini. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada. Nah, ini sebentar ya. Oke, saya mau share ChatGPT deh, yang umum ya. Nah, ini saya sering pakai juga tuh, konfigurasi, konfigurasi. Kalau dilihat di sini kan, chatting saya banyak tuh. Ya, oke. Misalkan teknik saya gini, yang simple ya. Kamu sebagai network engineer, saya ngasih personanya dulu ya. Nah, kemudian tujuannya, maksudnya adalah buatkan konfigurasi ya OSPF OSPF di perangkat Cisco router, misalkan tipenya adalah 8300 misalkan. Nah, terdiri dari 3 router R1, R2, R3 di area 0 ya, dengan network 192.168 misalkan 10.0/24 ya. Nah, coba kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum kita lihat dari sisi konfigurasi hasilnya, kita lihat dulu ya, sesuai nggak ini yang kita pengenkan. Topologi sederhananya R1, R2, R3. Ya, jadi R1 ini interface-nya ke R2, R2 ini interface-nya ke R1 dan R3. Ya. Kemudian menggunakan area 0. Network yang diiklankan, yang di advertise adalah 192.168.10/24. Artinya masing-masing ini menggunakan 10.1, 10.2, 10.3. Nah, teman-teman juga bisa nanti kembangkan ya di sini di promnya ya. Gunakan lagi misalkan masing-masing menggunakan router ID tertentu misalkan ya. Nah, tapi di sini ternyata dia lebih tahu paham nih maksudnya nih ya. Konfigurasi R1-nya sudah buat seperti ini. OSM-nya dibuatkan R1, kemudian interface-nya ya, network-nya, no shutdown, kemudian router OSPF, proses ID 1, ya router ID-nya dimasukkan. Oke, ini adalah network advertisement-nya. Oke, selesai. Ya. Kemudian yang router 2, oke, router ID-nya berbeda, network advertisement-nya, ini 10.2, R3, oke. Nah, selesai nih kita dapat konfigurasi yang kita inginkan nih. Ya, anggaplah ini sudah trust ya, udah oke nih. Ya. Kemudian dia menampilkan juga verifikasi OSPF. Ya. Oke, ketika sudah diterapkan untuk ngecek neighbornya, show IP OSPF neighbor. Ya, ini common ya. Show IP root OSPF untuk table routing OSPF-nya. Kemudian untuk melihat OSPF-nya sendiri. Ya. Oke. Kemudian kalau memang sudah benar,
Dia akan membentuk OS Web Agency di area 0, perlukan informasi routing untuk jaringan 192.168.10/24. Ya. Kemudian dia ada insight lagi, ngasih ini nih, insight nih. Jika kamu mau, saya juga bisa buatkan topologi diagram OSPF versi 3. Kayak 3 router maksudnya. Konfigurasi lengkap untuk Cisco 8300 dengan multiple interface. Nah, ini teman-teman bisa dikembangkan lebih lanjut nih. Ya. Tergantung kita mau tujuannya mau sampai mana. Ya. Kalau misalkan kita teruskan, ya tinggal kita jawab aja yes. Ya. Atau bisa pointing ini. Baik, ya. Buatkan untuk topologi diagram OSPF 3 router. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah seni seni apa memberikan konteks ya. Oke, ini adalah generative AI-nya. Dia akan membuat image. Ya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Kita kasih perintahnya, buatkan topologi diagram OSPF 3 router. Nah, seperti apa jadinya? Oke, ini tergantung dari ChatGPT yang digunakan ya di sini ya. Ini GPT versi 5. Nah, seperti ini. Nah, sudah cukup oke lah ya, seperti ini ya. OSPF area 0. Ya, teman-teman kalau misalkan punya topologi seperti ini jadi lebih enak nih. Oke, router ID-nya. Ya. Mungkin nanti yang perlu dipastikan adalah di sini interface yang digunakan interface berapa. Ya. Ini bisa kita manual atau bisa kasih perintah lagi. Ya. Oke. Ya. Nah, karena ini adalah berupa sebuah chat. Ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau membuat konfigurasi yang berbeda, bukan OSPF, ya, sebaiknya jangan di apa di bagian chat yang sama di sini. Ya. Kalau bisa buat new chat lagi sini. Ya, karena biar nanti si apa si GPT-nya ini tidak menerimakan secara bias atau tidak ada halusinasi, meminimalisasi meminimalisasi terjadinya halusinasi, ya. Karena dia akan mengecek ya setiap input yang paling atas dulu, ya. Dia akan belajar pola, ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan mau konfigurasi VLAN atau konfigurasi access control list atau BGP, kita menggunakan apa chat yang baru gitu, ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tools yang lain, ya. Saya kasih tools yang lain. Ini adalah namanya Chat Mistral, ya. Chat Mistral AI. Ini saya kasih contoh, ya. Ini malah lebih komplit, ya. Misalkan saya ngasih topologi, sebuah topologi, ya, topologi project, ya. Kemudian saya minta dia untuk summarisasi dari topologi tersebut, ya. Nah, kemudian langsung dia gambarkan secara struktur umumnya. Komponen utamanya ada perangkat apa saja, ya. Media converter segala macam. Nah, kemudian ada misalkan di jaringan di bagian CCTV, ya. Nah, kalau misalkan kita mau mau melihat topologi, ya, melihat topologi, terkadang kan kita harus nebak-nebak dulu, ya. Nah, kalau misalkan kita tinggal punya tools tools dari si AI-nya, misalkan ini namanya Chat Mistral AI, saya gunakan itu untuk mensumarisasi dari sisi topologi jaringan misalkan. Saya minta dia melakukan summarisasi dari sisi topologi yang dibuat. Ya. Dia akan membuat struktur umumnya dulu, ya, kemudian komponen utamanya. Ya, padahal promnya seperti ini, ya, summary seperti ini. Ya. Ternyata ini sesuai dengan ekspektasi saya. Ya. Ada komponen utama, ya kemudian ada data center, network kabinet, CCTV, perangkat akhir. Ya. Jadi saya bisa kembangkan lebih lanjut nih. Nah, dia nanya, apakah ada bagian tertentu dari topologi ini yang ingin Anda bahas lebih detail? Ya udah, saya masukkan lagi, ya. Untuk menanyakan segmentasi VLAN dan IP address, ya. Berikan advice untuk topologi ini. Ya, itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan saya udah dapat tabel baru nih, ya. Tinggal cek, tinggal saya validasi, verifikasi.
Oh, di sini ada manajemen VLAN manajemen ya untuk semua perangkat nih. Ya. VLAN VoIP, VLAN 20 ya khusus VoIP ya. VLAN wireless, VLAN workstation, VLAN CCTV, building management ya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian alokasi IP address itu pun dia kasih ya. Nah, tinggal saya cek ini bener nggak alokasinya seperti ini ya. Misalkan mau cepat pakai subnet kalkulator atau memang kita sudah terbiasa dengan subnetting, bisa kita cross check dulu nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian IP firewall dia kasih IP ini ya. Biar nanti kalau kita menggunakan DHCP ini yang di exclude. Nah, kemudian konfigurasi routingnya misalkan pakai interVLAN routing di layer 3 switch ya. Terapkan access control list dan quality of service. Nah, kemudian dokumentasinya, nah dibuat dokumentasi seperti ini. Oke, jadi dalam hitungan menit ya teman-teman ya mendapatkan hasil summarisasi seperti ini nih. Nah, yang tadinya kerjanya mungkin butuh 1 hari 2 hari, ya kita cuma butuh misalkan 1 jam 2 jam untuk merapihkan hasil output yang dihasilkan oleh si AI tersebut. Ya. Kembali lagi tinggal kita sebagai pilotnya verifikasi, kita validasi. Kita tes dulu nih di misalkan di lab kita, dipakai tracer atau pakai GNS3. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini yang bisa saya demokan ya untuk si tools AI yang digunakan. Ya, teman-teman bisa gunakan ChatGPT, bisa gunakan Gemini. Coba saya sekarang coba saya copy perintah ini yang tadi ya. Kita mau nanti ke Gemini ya, ke Gemini. Ya, kita copy, kita terapkan ke Gemini. Oke, kita tinggal copy paste sini. Pilihannya mau face atau mau pakai yang eh, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita berbayar di sini ada pilihan. Saya belum sign in nih. Oke, yang sudah sign in, coba saya pakai yang sign in. Oke, sini sudah sign in. Nah, sini ada beberapa pilihan ya. Mau yang lebih detail, mau pakai yang pro, kita coba pakai yang cepat dulu sini ya. Nah, ini si machine learning yang digunakan. Nah, kalau sini lebih lebih bisa lebih detail nih. Ya, topologi logiknya seperti ini. R1 ke R2 networknya ini, R2 ke R3 networknya ini pakai slash 30 dia. Ya. Oke, ini penerapannya konfigurasi di R1, di R2, network advertisement-nya mirip ya sebenarnya ya. Tuh verifikasinya. Tuh. Tinggal teman-teman bandingkan mana kira-kira yang sesuai ekspektasi ya. Bisa dikembangkan lagi si ininya, si promnya ya. Misalkan kita mau tambahkan misalkan sebagai stub, apakah bisa ditambahkan sebagai stub, kemudian tambahkan misalkan dengan non OSPF ya seperti itu ya. Oke, yang tadi. Jadi kurang lebih seperti itu, demonya simpel ya teman-teman ya. Jadi memang ini tools AI ini dimaksudkan untuk membantu teman-teman sih ya, terutama untuk mengenerate command line interface ya, yang nanti bisa dibuat ya dikonfigurasi ke perangkat network kita, entah itu Juniper, Cisco, MikroTik ya. Nah, dari prom ini pun nanti teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut nih. Misalkan di sini konteksnya kan ke OSPF di Cisco router ya. Tinggal kita rubah aja nih ke Juniper misalkan ya. Coba saya rubah ke Juniper, kita buat lagi sini perangkat Juniper ya. Juniper misalkan MX berapa ya?
ACX misalkan 2100 misalkan. Oke, ya. Kalau teman-teman biasa mungkin konfigurasi di Juniper, ya setting interface seperti ini, ya. Protokolnya, kemudian router ID-nya. Nah, jadi kita tidak memasukkan network advertisement, tapi yang dipanggil adalah yang di-enablekan adalah si OSPF di interface-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan prompt ini ya sesuai konteksnya. Kita mau mau terjemahkan di bahasa apa nih? Di bahasa Cisco, Juniper, atau Mikrotik. Nah, nanti wajib teman-teman dari hasil yang apa didapatkan di sini, tinggal kita lakukan di lab kita, diverifikasi ya. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum ya. Kalau memang belum bisa kita kembangkan. Biasanya si ChatGPT atau Gemini tadi dia akan memberikan informasi-informasi atau insight berikutnya yang bisa kita lakukan ya. Baik, kita kembali lagi ke itu yang sudah bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke host ya, ke moderator. Jadi itu yang sudah bisa saya sampaikan untuk kesempatan webinar 25 atau 26 Ramadan kali ini ya teman-teman. Silakan kalau mau ada yang bertanya atau saya kembalikan ke host ya. Ya silakan Mas Rizky. Halo, gimana Mas Rizky tadi? Tapi lancar ya tadi ya, suaranya nggak mute kan? Takutnya. Oke oke. Ya, ada nggak pertanyaan? Ya, ya ya. Mhm. Oh iya, jadi sebenarnya kan kita yang sebagai network engineer-nya kan. Nah, kita ini punya istilahnya punya power, punya kemampuan ya bagaimana kita
menjadikan si AI ini sebagai tools pembantu lah kayak gitu ya. Kalau tools pembantu bukan berarti nanti tools tersebut nanti menggantikan kita. Ya, nanti siapa yang akan memberikan perintah ke si AI tersebut ya. Tapi kita sebagai network engineer kan kita punya skill nih. Punya kemampuan si CNA, punya kemampuan si CNP misalkan. Nah, dari kemampuan tadi yang biasanya kita buat konfigurasi dengan manual itu bagus ya. Tapi itu akan makan waktu kalau semua kerjaan kita tuh semakin besar. Ya, ini tools AI ini akan membantu kalau misalkan kita melakukan pekerjaan yang sifatnya berulang. Ya, terkadang kalau kita sebagai network engineer melakukan pekerjaan berulang kan biasanya lelah, capek ya, bosen gitu. Tapi kalau mesin enggak, kalau AI enggak. Ya, misalkan kita buat konfigurasi untuk 100 perangkat switch. Ya, kalau kita lakukan sendiri kan kita tinggal copy paste, ganti IP, ganti hostname. Nah, itu kita tinggal buat polanya. Polanya buat table, kemudian diserahkan ke si AI. Nah, hasil tersebut tinggal kita verifikasi ya. Jadi kita sebagai network engineer tidak akan tergantikan. Artinya karena kita menguasai AI, tools AI tersebut bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih cepat. Ya insya Allah apa yang kita lakukan ya tidak akan bisa digantikan, ya mungkin tidak gampang digantikan oleh network engineer yang lain. Seperti itu sih ya. Karena kita memang menguasai prompt engineering untuk si network engineer. Gitu Mas. Kira-kira menjawab nggak? Betul. Ya. Oh iya dong. Nah pertanyaannya, apakah sekarang network engineer sudah menggunakan AI atau belum? Saya rasa sih udah banyak ya. Nah, masih sendiri gimana nih? Kalau penggunaan AI sudah seperti apa? Kalau boleh saya tanya tanya balik. Hmm, iya, itulah namanya fungsinya tools. Tools itu kan untuk membantu ya. Tools AI. Bukan berarti, wah ini hasil karangan AI. Enggak, maksudnya memang ini dibantu sama AI, tapi saya paham apa yang dilakukan AI. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita belum tahu ilmunya, nyerahin ke AI, outputnya sendiri kita nggak ngerti. Jadi orang bakal challenge nih, bener nggak ini kamu konfigurasi mesin dari AI, tetap akan di-challenge gitu. Oh ini hasil konfigurasi kamu ya, bilang aja. Saya paham tapi saya dibantu sama AI, seperti itu. Nggak masalah kok, karena memang eranya seperti itu. Ya, saya membuat slide ini pakai pakai AI, tapi saya tuh menghasilkan model presentasinya seperti ini, gitu. Misalnya. Gitu Mas. Oke, oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan company profile, yaitu eh, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, di sini ada daftar isi yang akan saya kasih tahu, mulai dari tentang Bestpad Network, visi dan misi, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikasi kami, kemudian kontak kami. Bestpad Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tetapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan,
IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis muda yang berpengalaman dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Visi kami yaitu menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Misi kami berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional tinggi di seluruh siklus layanan. Setelah kami membangun kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator tumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang kompeten dan bersemangat, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa pada mitra bisnis kami. Nah, di sini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpac Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman. Sini ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Lalu ada network cabling. Kami juga ada ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan struktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Selanjutnya ada cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data Anda dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Lalu, data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari desain dan planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan supply material. Intinya, kami berusaha menjadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi, agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi surat kontak kerja terkait layanan konsulting. Ada dari Urban, kemudian ada dari Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya ada dari API, lalu ada dari Kominfo, kemudian ada jasa dari Network dan Security Predesign Bangunan Pusat Data Nasional, Kominfo. Lalu ada dari BUMN. Nah, intinya semua dokumen konsulting itu mencakup berbagai proyek konsultasi yang ada desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, Mikrotik, dan CCIA ASP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks.
Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan managed service. Pada foto-foto tersebut, terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat jaringan, pengecekan server, hingga penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementasi dan manajemen service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar berterjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Lalu di sini ada dokumentasi dari civil implementation, ada pemasangan tower, lalu ada kelistrikan, kemudian ada penarikan kabel fiber optik, dan dokumentasi pekerjaan lapangan. Di sini ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, kemudian ada Metrocom, dan Trinocat. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi, klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpad Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Dan ini ada portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpad Network. Dari spesialis kategori desain dan planning, selanjutnya ada consulting dan training, lalu sistem audit survei, supply material, manage service, lalu kemudian ada network configuration, physical network installation, civil mechanical electrical installation, tower dismantle, erection, turnkey project, engineer on-site. Nah, mengapa sih teman-teman harus memilih kami? Karena kami berpengalaman sejak tahun 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, ada dari Fortinet, Mikrotik, Atrici, Juniper, Ruiji, Cisco, Huawei, Komodo. Bicara soal kepercayaan, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta, baik itu di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global. Jadi, teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional. Nah, dari instansi pemerintah, kita ada dari BSSN, TIK Polri, Mabes Polri, Komdigi, Pertamina, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di sini. Lalu selanjutnya ada dari perusahaan swasta seperti Dana, Shortage, Mizuho, Fujitsu, dan lainnya. Kemudian tim kami juga terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka. Seperti kalau dari Cisco, dia ada CCNA, CCNP, CCDP, CCIE, Fortinet, NSA Series, Juniper, Gencia, Huawei, HCNA, Mikrotik, MTCNA, MTCRE, MTCN, dan data center di CFC. Lalu ada dari Fortinet juga ini yang cyber security.
Nah, lanjut. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, kalian bisa hubungi kami di nomor kami, yaitu 0878 914 48 413. Kalian juga bisa cek informasi lengkap di website kami, yaitu www.bestpetstripnetwork.com atau di email yaitu info@bestpetstripnetwork.com. Kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumna 1, Kota Tangerang, kode pos 15138, Indonesia. Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan siap bantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu buat kontak dengan kami ya. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja. Dan untuk acara webinar kali ini kami tutup. Terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta, baik kemudian panitia yang telah memberikan kesempatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, izin live ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.